What's up sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Dalam video ini saya mau cerita-cerita dan jawab pertanyaan daripada saudara. Pertanyaan bagaimana caranya membeli mobil ya di Amerika ini. Well, berdasarkan pengalaman saya ya, waktu saya dulu masih ilegal ya, Saya 6 tahun di sini dulu ilegal juga, sebelum saya dapat surat itu selama 6 tahun saya juga ilegal. Lah selama itu gimana saya bisa beli mobil? Saya beli mobil itu karena punya uang, of course. Iya kan? Nah, apa syarat-syaratnya beli mobil di Amerika ya? Syarat yang Anda butuhkan, of course, driver license. Alright. Dan kedua juga uang ya kan. Nah, di mana Anda bisa beli mobil di Amerika itu ya? Di mana-mana. Kadang di jalan-jalan itu itu yang dijual di jalan namanya kan ditulis for sale ya kan. Itu namanya private seller ya. Ada lagi yang di dealership itu namanya itu car sale by dealer ya kan. Kalau Anda beli mobil dari private seller yang di pinggir jalan itu atau dari seseorang yang menjual mobil itu, mereka tidak akan nanyakan macam-macam. Yang pasti mereka hanya ingin uang Anda, ya kan? Kalau harga sesuai ya tinggal bayar. Lah, terus apa yang Anda dapatkan dan apa yang harus Anda perhatikan bila ingin membeli mobil itu ya biasanya orang kayak private seller itu menjual mobil karena kadang belum tentu itu mobilnya bagus, oke. Belum tentu mobilnya itu tidak rusak. Kadang mereka jual itu memang mobilnya kadang ada yang ingin diperbaiki. So makanya waktu beli mobil untuk dari private seller itu tanya detail gimana, ini mobilnya, make sure bikin yakin bahwa mobil itu punya title. Okay. Make sure kalau Anda beli mobil itu ada titlenya, karena itu bukti kepemilikan dan dari situ itu nanti Anda bisa registrate untuk nama Anda ya, karena di sini beli mobil itu selalu dengan title, dan begitu dibeli dan nanti kamu registeran di DMV itu langsung ke atas nama pembeli. Nah, karena di situ ada di belakang title itu, okay, di situ tercantum nama seller, buyer, berapa mileage-nya, dan jenis apa mobilnya, alamatnya, begitu, ya kan? And then di depan itu nama nanti ada tertera pemiliknya, apakah mobil ini masih dalam lien holder atau masih ada punya utang, itu ada di situ. So biasanya banyak private seller ini ya kalau punya lien holder, misalkan lien holder itu yang memegang title ini karena pembayarannya belum lunas. So mereka biasanya setelah mobil ini kalian bayar, nanti yang punya mobil itu melunasi utangnya dan akhirnya titlenya bisa diberikan kepada Anda pembelinya, ya kan? And then ya bikin yakin kalau Anda beli dari private seller ya, dicoba dulu kalau Anda tahu mekanik, ajak mekanik dicek dulu gimana keadaannya mesin, jadi
Jadi ya Anda boleh bertanya apa saja. Anda boleh bertanya aja apa saja tentang mobil yang Anda akan beli. And then dan biasanya private seller apa tidak akan nanyakan kamu punya license atau enggak, gini atau enggak. Itu private seller itu enggak ada urusannya, ya kan. Urusannya mereka akan jual mobilnya, ya kan. Dapat uang selesai. Dan kalau kita yang membeli ya kita harus hati-hati, yaitu pembelinya. And then setelah Anda beli, ya kan, Anda harus registrasikan itu mobil. Ya, registrasi itu biasanya atas nama Anda. Lah, gimana kalau Anda cuma punya paspor sama visa untuk registrasi? Pihak DMV tidak akan bisa menerima itu. So, waktu saya dulu, saya sebelum beli mobil, saya punya SIM internasional. Saya punya SIM internasional, dan dengan menggunakan SIM internasional itulah saya registerkan mobil saya. Saya sama bawa alamat, ya kan. Alamat saya itu waktu itu apa? Waktu itu saya pokoknya punya alamat, lupa gimana ya. Pokoknya yang tertera ada alamatnya, saya tinggal di waktu itu di State Idaho waktu itu saya ya. And then pokoknya apa, saya lupa gimana. Itu yang aku itulah yang aku maksudnya SIM internasional itulah yang saya gunakan untuk membeli mobil dan registrasi, ya kan. And then begini, setiap mobil yang Anda registrasi, habis registrasi Anda miliki itu harus punya insuran. Dan salah satu insuran company di Amerika yang mau menerima international license waktu itu AAA. Akhirnya saya berlangganan dengan AAA untuk bayar insuran mobil saya yang saya driving. So semua mobil di Amerika itu kalau Anda driving itu harus punya insuran. No. Kalau sampai Anda driving mobil di Amerika tanpa insuran, ketangkap polisi, itu Anda akan dapat tiket. And then untuk tiket itu biasanya dibayar 2 minggu setelah tiket itu dikeluarkan, kan. Ya, selama itu Anda harus ngurus insuran. Nanti Anda pergi di court, ya, biasanya waktu bayar tiket pergi di court, bayar tiketnya itu nanti akan ditanya, oh insurannya ada atau enggak sekarang. Kalau sampai tidak ada, itu Anda akan dapat tiket lagi, Anda, so possibly mobil Anda akan ditowing, akan diminta, so Anda tidak boleh mengendarai itu mobil sampai Anda menunjukkan bukti punya insuran. Nah, waktu itu saya menggunakan AAA, AAA itu insuran company-nya. Ya, karena waktu itu saya juga masih muda, ya. Jadi semakin masih mudanya usia Anda, juga semakin masih mudanya Anda pengalaman menyetir mobil, itu insuran biasanya semakin mahal ngecasnya. Waktu itu pertama kali itu saya harus bayar $80 itu per bulan. Itu per bulan untuk insurannya saja. Oke. Nah, insuran registrasinya ke DMV itu bayar berapa? Itu tergantung juga mobil yang dibeli. Karena waktu itu saya beli Honda Civic, ya. Tahun-tahun gitu, tahun-tahun di bawah tahun 2000-an itu masih harganya sekitar 3.000-an. So
So register saya waktu itu sekitar 100 berapa gitu lah. Ya kalau dihitung-hitung memang harga insuran sama register itu mahal insurannya begitu. Tapi karena juga mungkin karena license saya itu masih internasional, jadi pihak insuran juga considering they charge mahal. But saya lihat-lihat ternyata tidak terlalu mahal. Kalau ada bahkan ada yang orang itu insurannya itu sampai 100 lebih bayar tiap bulan, ada bahkan yang 200 lebih, bahkan ada yang tidak sampai insuran itu tidak berani cover karena situasi tertentu, mungkin karena sering kecelakaan atau apa gimana, itu pihak insuran kadang tidak mau cover Anda punya insuran itu. And then apalagi dari situ insuran policy itu kadang bisa turun harganya sesuai dengan umur, juga kadang bisa naik sesuai dengan situasi. Kalau misalkan Anda terjadi kecelakaan, Anda kena tiket atau apa, itu insuran Anda bisa naik harganya. So pembayarannya tiap bulan itu bisa naik karena itu hitungannya mereka tuh tidak tahu gimana hitungan mereka. Pokoknya setiap kali Anda kena tiket atau kena ada eksiden itu, meskipun Anda bersalah atau benar, itu no matter what, insuran Anda akan naik. So hati-hati aja kalau Anda driving di Amerika. Dan juga insuran Anda akan juga turun kalau suatu saat driver license itu Anda tukar dengan state driver license yang bukan lagi international driver license. So artinya kalian udah punya sesuatu yang legal dari state, itu keluarkan license itu dikeluarkan oleh state, dan setiap state itu berbeda-beda aturannya untuk mencari SIM gitu juga, dan Utah ini termasuk state yang sangat ketat. Jadi kalau Anda tidak punya social security, kalau Anda tidak punya bukti surat izin legal di Amerika, Anda tidak bisa bikin license di Utah. Begitu ceritanya. Oke, anyway, aku bagian cerita lagi tentang gimana nanti kalau Anda beli mobil dari dealership, atau sekarang aja. Kalau dari dealership ya, biasanya Anda juga dimintai macam-macam. Syaratnya itu harus punya license, harus punya address yang lengkap lah. Anda bayarnya pakai cash atau enggak, itu sebenarnya prosesnya sama. Tapi kalau yang dari dealership itu biasanya mereka yang langsung register ke DMV, dan bukan kita sendiri yang maju ke DMV. But prosesnya itu akhirnya sama juga lah akhirnya. Oke. Gitu. So begini, cukup di sini aja ceritanya gimana caranya beli mobil di Amerika kalau Anda sebagai orang yang baru datang. Artinya Anda bisa tetap memiliki mobil, dan semoga Anda ada manfaatnya cerita-cerita ini bagi Anda. Thank you for watching. Bagi kalian yang udah subscribe, terima kasih subscribernya. And then yang belum, semoga Anda subscribe di bawah, dan saya bisa bikin video selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya mengenai di Amerika ini. Thank you for watching and have a nice day.